Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu kelas 7. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk mengikuti PBM kita hari ini. Hari ini materi kita adalah bentuk aljabar dengan subbab yang pertama yaitu pengenalan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apakah ada di antara Ananda yang pernah mendengar kata aljabar sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum tentu ya. Aljabar adalah suatu ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol-simbol dan bagaimana memanipulasi simbol-simbol tersebut. Dalam aljabar, sebuah bilangan yang tidak diketahui atau belum diketahui dapat diwakili dengan menggunakan simbol berupa huruf, misalnya X dan Y yang disebut variabel. Contoh, Ibu membeli 2 karung beras dan 4 kilo beras. Nah, di sini ada 2 buah bentuk, ada 2 karung beras dan 4 kilo beras. Kalau 4 kilo beras ini kan sudah jelas berapa beratnya. Tetapi di sini ada juga 2 karung beras. 2 karung beras ini beratnya tidak jelas kan? Maka 2 karung ini bisa kita misalkan dalam bentuk aljabar, yaitu 2X. Jadi kalau ibu membeli 2 karung beras dan 4 kilo beras, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Nah, contoh lain misalnya, kamu membeli 3 kardus mangga. 3 kardus mangga ya, berarti 3X. 1 kardus mangga itu kan kita tidak tahu berapa banyaknya, makanya kita misalkan dalam bentuk 3X. 3 kardus mangga, kemudian kamu makan 2 buah mangga. Berarti mangga yang tersisa adalah 3X dikurang 2. Contoh soal yang kedua, Ati membeli 3 kardus buku. Kemudian diberikan kepada Syifa 5 buku. Sisa buku yang dimiliki Ati dalam bentuk aljabar. Sini ada 3 kardus buku. 1 kardus buku itu kan tidak jelas isinya ada berapa buah buku. Maka 3 kardus itu kita misalkan dalam bentuk 3X. Kemudian diberikan kepada Syifa 5 buku. Kalau diberikan berarti berkurang bukunya ya. Jadi 3X dikurang 5. Kita lanjutkan, suku-suku pada bentuk aljabar. Nah, jadi Ananda, suatu bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa suku, terdiri dari 1 atau lebih suku. Suku ini dibatasi oleh tanda tambah atau tanda kurang. Dibatasi oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini misalnya 2P tambah 15, berarti dia terdiri dari 2 suku, yaitu 2P dan 15. 2P dan positif 15. Kalau positif biasanya tidak dituliskan oleh orang tandanya kan. Jadi 2P dan 15. Sebenarnya dia tambah 15 di sini, tapi tambah ini kan tidak ditulis oleh orang. Kalau berdiri tunggal kan tidak ditulis tandanya. Berarti hanya 2P dan 15. Jadi gampang sekali untuk menentukan banyak suku pada bentuk aljabar itu. Jadi kita hanya memilah-milahnya atau memisahkannya berdasarkan tanda yang ada, tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini contoh soal yang ketiga, 7P kuadrat dikurang 10P, berarti dia terdiri dari 2 suku, yaitu 7P kuadrat dan min 10P. Kemudian, 7X kurang 4Y tambah 8, berarti sukunya adalah 7X min 4Y dan positif 8. Dan 8. Nah, kalau min ini benar-benar kita tuliskan di sini min 4Y. Kalau positif tadi tanda tambahnya tidak perlu ditulis. Nah, ini yang nomor 1 ini tadi belum Ibu bahas ya. Min 5B berarti dia hanya terdiri dari 1 suku, yaitu min 5B. Kemudian Ibu kasih contoh lain yang nggak ada di sini, ya nomor 5-nya. Tambah aja nomor 5 di sini. Misalnya, min X
dikurang 8. Nah, berarti dia terdiri dari 2 suku yaitu sukunya adalah min X dan min 8. Kita lanjutkan koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, apalagi itu yang koefisien, variabel, dan konstanta. Ibu jelaskan sambil kita langsung bahas contoh soal ya. Yang pertama, 2P dikurang 15. Kita mau cari variabelnya dulu. Variabel itu sama dengan huruf. Variabel itu nama lainnya adalah huruf. Nah, jadi kita lihat di sini. Dari bentuk aljabar ini, 2P dikurang 15. Hurufnya yang mana? Adalah P. Berarti variabelnya adalah P ya. Kemudian koefisien. Koefisien ini pengertiannya adalah angka yang berada di depan huruf. Berarti karena huruf kita sekarang adalah P, yang di depan huruf P adalah 2. Jadi koefisiennya adalah 2. Konstanta lagi. Konstanta ini sama dengan bilangan. Kalau kita sebut bilangan saja, kadang kita keliru. Jadi konstanta ini adalah bilangan yang berdiri sendiri. Yang nggak pakai variabel. Jadi adalah min 15. Kalau dalam bentuk aljabar kita, konstantanya adalah min 15. Tandanya di bawah ya. Jadi kalau dia negatif, kita buatkan bahwa dia min 15. Kalau dia positif, tandanya nggak usah dibikin. Sekali lagi, konstanta ini adalah bilangan yang berdiri sendiri. Bilangan yang berdiri sendiri ya. Untuk soal yang kedua, 2X. Koefisiennya adalah 2. Kalau variabelnya berarti, Bu singkat aja di sini V. Variabelnya adalah X. Variabelnya X, koefisiennya 2. Konstantanya karena di sini tidak ada mengandung angka, maka konstantanya tidak ada. Karena tidak ada bilangan tetap, maka konstantanya tidak ada. Lanjut, contoh soal yang ketiga. 5X tambah 4Y tambah 7. Berarti variabelnya adalah X dan Y. Variabelnya X dan Y. Koefisien angka yang berada di depan huruf yaitu 5 dan 4. Konstanta berarti 7. Nah, yang keempat lagi. Min X kuadrat tambah 2Y kurang 6. Variabel. Variabelnya berarti X kuadrat dan Y. Di sini variabelnya adalah X kuadrat dan Y saja, bukan min X kuadrat ya. Minnya tidak usah disebutkan. Kalau dia nanya variabel, kalau di soal itu minta variabel, berarti hanya kita tulis hurufnya saja. Tidak perlu kita, kalau ini min, nggak perlu ditulis minnya. Jadi koefisiennya adalah min 1 dan 2. Di depan X kuadrat ini kan ada angka min 1. Ada angka 1, tapi satunya tidak terlihat. Jadi koefisiennya adalah min 1 dan 2. Konstantanya adalah min 6. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.